VLOOKUP. VLOOKUP adalah singkatan dari vertical lookup. Fungsi VLOOKUP adalah fungsi Excel untuk mencari data dalam tabel yang disusun secara vertikal. Lookup mendukung perkiraan dan pencocokan tepat dan karakter pengganti bintang dan tanda tanya. Untuk pencocokan sebagian, nilai pencarian harus muncul di kolom pertama tabel yang diteruskan ke VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP adalah fungsi yang membuat Excel mencari nilai tertentu dalam kolom yang disebut array table, untuk mengembalikan nilai dari kolom berbeda di baris yang sama. Sebagai fungsi lembar kerja, fungsi VLOOKUP dapat dimasukkan sebagai bagian dari rumus dalam sel lembar kerja. Rumus VLOOKUP itu sendiri yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup underscore value titik koma table array titik koma kolom underscore index underscore num titik koma kurung buka range underscore lookup kurung tutup. Keterangannya, lookup value nilai yang ingin dicari. Nilai yang ingin dicari harus berada di kolom pertama rentang sel yang ditentukan dalam argumen table. Argumen table array argumen. Lookup value dapat berupa nilai atau referensi ke sel. Yang kedua, table array, rentang sel yang akan dicari di lookup untuk lookup value dan nilai kembali. Kamu bisa menggunakan rentang bernama atau tabel, dan kamu bisa menggunakan nama dalam argumen sebagai ganti referensi sel. Kolom pertama dalam rentang sel harus berisi nilai lookup value. Rentang sel juga perlu menyertakan nilai kembali yang ingin ditemukan. Yang ketiga, col underscore index underscore num. Nomor kolom dimulai dengan 1 untuk kolom paling kiri table array yang berisi nilai kembali. Yang keempat, range lookup. Nilai logika yang menetapkan apakah ingin VLOOKUP menemukan hasil yang sama, persis, atau yang mendekati. Hasil yang mendekati -1 atau true mengasumsikan kolom pertama dalam tabel diurutkan secara numerik atau abjad, dan kemudian akan mencari nilai terdekat. Ini adalah metode default jika kamu tidak menentukannya. Dengan menggunakan fungsi VLOOKUP yang efektif ini, maka akan mendapatkan kemudahan ketika akan mencari data serta mengambil data dari sebuah tabel yang referensinya berdasarkan nilai tertentu. Sesuai dengan namanya, vertical lookup, maka proses pencarian datanya dilakukan secara vertikal. Karena pada program Microsoft Excel ini memiliki fungsi khusus untuk mencari data secara horizontal pula, yaitu HLOOKUP. Semoga bermanfaat. Oke, di sini saya akan membacakan fungsi referensi antar set pada lookup. Lookup pada tabel yang berbentuk horizontal. Fungsi lookup merupakan salah satu fungsi yang termasuk dalam kategori lookup reference bersama dengan index, match, dan lookup. Fungsi lookup pada dasarnya sama dengan lookup. Bedanya jika lookup berfungsi mencari sebuah value secara vertikal dari atas ke bawah dan menampilkan nilai lain yang sebaris dengan tersebut. Lookup mencari value secara horizontal dari ke kiri ke kanan, lalu menampilkan nilai lain yang sekolom dengan nilai tersebut sesuai yang diinginkannya. Di sini ada juga cara penulisan fungsi lookup sama dengan lookup value, tabel array, row index, rank lookup. Keterangan pada lookup value: bilangan atau teks string yang dijadikan kata kunci. Jika argumen berupa bilangan, maka dapat ditulis apa adanya secara langsung. Jika berupa teks string, maka teks tersebut harus diapit dengan 2 tanda kutip. Nilai yang dijadikan kata kunci pencarian harus terletak pada kolom paling kiri dan rank tabel. Jika tidak terletak bukan paling kiri dari suatu rank tabel, Anda tidak perlu mendefinisikan keseluruhan rank tabel tersebut. 2 tabel array, yaitu daftar atau tabel di mana Anda akan melakukan pencarian data. Dalam menyebutkan rank ini, Anda dapat menyertai maupun tidak menyertai baris yang digunakan sebagai judul tabel. Yang ketiga, row index. Num adalah nomor baris pada rank tabel. Jika Anda isi dengan angka 2, maka akan dilakukan pencarian data pada baris 2. Yang keempat, rank lookup.
adalah argumen opsional sehingga dapat diisi ataupun tidak. Jika Anda menginginkan pencarian data dilakukan secara tepat, isikan argumen dengan nilai false atau nol. Jika argumen tidak diisi atau diisi dengan nilai true, maka akan dilakukan pencarian data terdekat. Bila data yang tepat tidak ada, jika Anda mengisi argumen dengan nilai true, maka dapat pada kolom pertama harus diurutkan secara ascending. Oke. Iya, selanjutnya saya akan membahas VLOOKUP antar sheet. Berikut ini data yang sudah saya buat. Yang pertama ada jumlah produk. Jumlah produk ini ada meja makan, meja sudut, meja bulat, meja persegi, dan meja kantor. Jumlah produksinya masing-masing produk ada. Oke, selanjutnya kita akan membahas VLOOKUP antar sheet biaya bahan baku. Kita akan menghitung hasil biaya bahan baku per produk. Yang pertama pada produk meja makan, kita akan menghitung biaya per unitnya dengan rumus kolom sama dengan kolom H baris 4 dibagi dengan jumlah produk kolom D yang ada di jumlah produk tadi, kolom D baris 3 yang ini. Kemudian klik enter, hasilnya 819.625. Selanjutnya meja sudut dengan biaya per unitnya 974.100. Selanjutnya meja bulat dengan biaya per unitnya 1.378.750. Selanjutnya meja persegi dengan biaya per unit 844.975. Selanjutnya meja kantor dengan biaya per unit 1.028.010 perak. Oke, selanjutnya kita akan membahas biaya tenaga kerja. Kita akan menghitung biaya per unitnya saja dari produk meja makan dengan rumus sama dengan kolom C4 dibagi dengan jumlah produk kolom D garis 3 ditambah biaya tenaga kerja kolom D baris 4 ditambah jumlah produk di kolom D baris 3 ditambah jumlah produk kolom D baris 4 ditambah jumlah produk kolom D baris 5 ditambah jumlah produk kolom D baris 6 dan ditambah jumlah produk kolom D baris 7. Lalu klik enter, hasilnya adalah dengan biaya per unit 150.837. Selanjutnya kita akan menghitung biaya operasional. Kita akan menghitung biaya operasional airnya saja dengan rumus kolom D baris 3 dibagi dengan jumlah produk kolom D baris 3 ditambah jumlah produk kolom D baris 4 ditambah jumlah produk kolom D baris 5 ditambah jumlah produk kolom D baris 6 ditambah jumlah produk kolom D baris 7. Hasilnya lalu kita enter, dan kita akan mendapatkan hasil 25.804. Selanjutnya kita akan menghitung VLOOKUP antar sheet biaya depresiasi aset per unit. Kita akan menghitung jenis aset mobil kantornya saja dengan harga belinya 20 juta, umur ekonomi 8 tahun, harga bekas 110 juta, biaya depresiasi 1.145.803, dan kita akan menghitung biaya depresiasinya per unit.
dengan rumus sama dengan sum kolom F3 dibagi F9 dibagi jumlah produk kolom D baris 3 ditambah jumlah produk kolom D baris 4 ditambah jumlah produk kolom D baris 5 ditambah jumlah produk kolom D baris 6 ditambah jumlah produk kolom D baris 7. Hasilnya adalah, lalu klik enter, dan hasilnya 7929. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Akan menghitung harga pokok penjualan, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung 2 kali D3 ditambah dengan 100 dalam kurung dibagi 100 dalam kurung dikali HPP. HPP nya kita lihat ada di H4. Nah, kita enter. Nah, sekarang hasilnya sudah terlihat. Untuk melihat hasil ke bawah, kita langsung tarik dari sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya kita masuk untuk mencari pajak. Nah, untuk pajak rumusnya sama dengan E3 dikali 0,15, enter. Nah, hasilnya sudah terlihat. Sama dengan hal demikian, kita langsung tarik aja ke bawah untuk melihat hasil keseluruhan. Nah, seperti ini. Untuk harga jual ditambah dengan pajak, rumusnya yaitu E3 ditambah dengan untuk pajak, rumusnya yaitu sama dengan E3 ditambah dengan F3, enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk melihat hasil ke bawah, langsung kita tarik aja. Nah, hasilnya sudah terlihat. Jadi ini hasil untuk perhitungan harga pokok produksi per unitnya. Nah, di sini saya akan mempraktikkan fungsi dari lookup antar sheet. Di sini saya sudah siapkan datanya, ada data lookup dan data potongan jabatan. Di data lookup ini, yang kosong ini nanti kita isi dengan rumus fungsi lookup. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Di sini kita klik sama dengan, karena setiap rumus harus diawali dengan sama dengan. Lanjut ke lookup. Lookup, kita klik data yang ingin kita cari, yaitu A7. Kemudian titik 2, jangan lupa kita pergi ke sheet potongan jabatan. Nah, kita blok dari B2 ini sampai D3. Dan di sini kita kunci. Kenapa? Karena data ini nanti kita pakai sama yang lain, kita pakai. Jadi kita kunci supaya tidak berubah rumus ini. Kita kunci dengan mengklik F4. Jika tidak bisa F4, kita bisa kliknya dengan Fn plus F4. Nah, kekunci kan dia. Nih, kekunci. Kemudian kita titik 2, tambahin angka 2 karena kolom kedua yang kita ambil. Titik 2 0 tutup kurung. Nah, di sini kita tambahkan perkalian. Kita tambahkan perkalian. Klik bintang. Kemudian kita pergi ke data lookup. Kita klik G7. Kemudian enter. Nah, seperti ini jadi hasilnya. Hasil dari rumus lookup antar sheet. Kemudian kita seret ke bawah
nih tanda tambah, tanda plus ini kita seret ke bawah. Nah, simbol bukan? Nah, jadi data yang ini kita kunci agar tidak berubah nantinya jika kita seret ke bawah seperti tadi. Kalau tidak dikunci, dia akan berubah dan hasilnya juga berubah, beda. Nah, seperti ini tampilan hasil praktek dari fungsi lookup antar sheet. Gampang bukan? Kemudian di sini kita isi dengan jumlahnya, jumlah dari total gaji kotor dengan potongan jabatan. Kita isi dengan rumus sum. Di sini udah ada. Klik G7 total gaji kotor, titik koma. Gak usah titik koma ya, kita langsung seret saja. Nah, langsung kita tanda kurung, tutup kurung, enter. Nah, ini hasilnya. Hasil dari penjumlahan total gaji kotor dengan potongan jabatan. Langsung saja kita seret ke bawah supaya mudah. Nah, cepat kan. Kemudian di sini kita isi sama dengan sum juga, rumus sum. Kita seret dari atas ke bawah, tutup kurung, enter. Di sini juga sama dengan rumus sum. Kita seret atas ke bawah, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini di hasilnya. Hasil dari rumus fungsi lookup antar sheet. Mudah bukan? Sambil di sini.